suasana di belakang ya. Ini ruang santai seperti ini di belakang, ruang kerja ya. Terus ini ada santai, ada sepeda ya. Terus sini ada ruangan. Nah ini lukisannya Dhani Ramli di sini juga nih, jalanan Propali. Mantap, Dhani Ramli. Lukisan abstrak karakteristik perjalanannya Propali, letakkan di ruangan pribadinya di sini. Nah ini kolam ikan sampai ke sana. Wah ini iguana nih, punya mantap, luar biasa nih iguana. Ya, ini kita bermain di bengkel 1 kali terus punya Propali. Ini iguana. Ini burung. Dan tuh, halo. Sini suasana sekali burung podang. Nah, podang. Bagus sekali itu podang. Tempatnya Propali ini tuh, ikan-ikannya luar biasa. Sekali kan suasana di depan ini ada pohon kelapanya, suasananya seperti tempat duduknya mantap nih. Lembaran, lihat suasananya biasa. Dari ini suasananya, tuh sapi di sana. Mantap. Nah, ini pertemuan teman-teman HKTI menyambut Hari Tani ya. Samsul, Pak Sekjen, mantap Pak Sekjen. Maka Propali, makanan tradisional. Ini sekretariat kita di sini ya, di rumahnya Propali ya, di Kalijeruk. Ya, sama teman-teman berkumpul. Oke.
3. Hari Tani Nasional. HKTI, HKTI, HKTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu. Pertemuan ini tentu yang pertama untuk silaturahim, kemudian yang kedua kebetulan ada mandat dari pengurus pusat. Hari ini adalah hari tani konon ya. Nah kita ini ngurusi petani, kalau tidak ubah, tidak bikin apa yang kita ya kikuk juga ya, hari tani. Meskipun sudah setiap hari kita tuh sudah bertani. Dari sebagian dari para bapaknya juga bertani, taninya ya macam-macam. Peternak sesuai dengan ya bertani, beternak, nelayan, dan juga pelaku pengusaha. Dan alhamdulillah siang hari ini kita juga kehadiran tamu dari yang paling jauh dari New Zealand. Pak Brian ini adalah konsultannya HKTI. You is our consultant for Farmer Association in Jakarta, especially in the area of grass and chicory. Karena Pak Brian ini juga sekaligus beliau itu honorary consul untuk Indonesia dan New Zealand, sehingga memperkuat, meningkatkan kerjasama antara New Zealand dan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan dan namanya pertanian ya. Itu Pak Brian punya peranan di sana. Diangkat ketika duta besarnya Indonesia di New Zealand itu Pak Tantowi ya. That's right Pak Brian. Oke, thank you. Kita kerjasama udah lama jadi partner kita, makanya kalau saatnya di sini sering itu Pak Brian ya, beliau itu yang konsultan gitu. Kita juga bersyukur ada pengurus HKTI dari Lampung, ketua harian HKTI Lampung Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang, Pak Betul juga ada di Jogja. Beliau di samping itu juga pelaku usaha. Sehingga Sabtu siang yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi di bengkel Sapi Kalijeruk yang tentunya mempunyai satu makna tersendiri dengan silaturahmi kita ini. Dan Pak Samsul sekaligus bendahara itu untuk urusan-urusan keuangan. Nanti kalau kita belum punya seragam, nah ini ya. Kemarin barusan panen ayam, jadi kandel gitu. Pak Samsul, kemudian Buli, ya, yang baik hati, Nah kepengurusan ini sebenarnya kita ingin melengkapi dan kita sempurnakan. Nanti akan kita coba nanti mungkin Pak Sofyan akan membacakan secara lebih komplit, lengkap. Nanti mana-mana yang kurang pun di bagian apa dan sebagainya. Perlu saya sampaikan memang HKTI ini memang perjuangan. Jadi ya organisasi dianggap organisasi yang kokoh yang bisa, kurang kokoh yang bisa juga. Tetapi kami mengambil peran ya sebagai pendamping petani, memberikan contoh. Nah kalau di Jogja ini mungkin Pak Nana ya di Lampung mungkin berbeda. Di Jogja ini kita mengambil peran sebagai ya pendamping, pendidik atau trainer atau apa orang yang datang ke sini. Maka sekretariatnya di sini. Kemarin diresmikan oleh Pak Muldoko tanggal berapa Mei itu? 21 Mei. 21 Mei itu diresmikan Pak Muldoko ya sebagai sekretariatnya di sini lah, sebagai sekretariat. Jadi kalau rapat-rapat sebenarnya kita itu punya kegiatan kalau rapat bergilir, bergeser ya dari satu ke tempat yang lain. Kita kemarin punya PR, rencana mau ke dalamnya Pak Haka, ini kebetulan belum dilakukan sebulan ini di tempat tak sedikit waktu, jadi nggak banyak waktu. Saya baru hitungnya kangelan. Sekarang populasinya mungkin udah lebih 15.000 ekor, 20.000 ekor Pak ya. Turun sejak Covid. Turun ya. Jadi saya udah beberapa kali ke farmnya beliau di Lampung sana. Itu kemarin kalau salah kapasitas di atas 15.000 ekor nanti.
Jadi kalau pelihara sapi cuma 10 ekor kayak seperti kita ini dipegang sapi ya masih ada bandingannya beliau. Tapi ini sekaligus sebenarnya ngajari Arya itu Arya di sana itu wakil sekretaris ya. Arya itu wakil sekretaris AKT. Masih depan ya. Masih generasi muda nih kita. Tadi masih sih dong. Arya ini yang ngelola pelihara sapi. Udah ngomong Arya ya. Biar latihan. Sekalian mungkin ada sebagian yang belum sering berinteraksi. Ini ada Pak Haryono. Pak Haryono juga kolega, sahabat lama. Beliau sudah pernah pekerjaannya itu di instansi yang sangat menakutkan terkait dengan nuklir. Beliau di Badan Tenaga Atom Nasional. Jadi bidangnya pertanian. Jadi sejak 25 tahunan yang lalu ya kami sering bekerjasama mengembangkan ya development, kita didik melalui parameter-parameter nuklir untuk detektornya, itu mendeteksi. Beliau sekarang sudah purna, aslinya Sleman. Untuk ini untuk wisatawan ini gabung-gabung sini lah, kongko-kongko supaya bisa kembali ke ladang dan ke sawah. Alasan utama. Kemudian ada Pak Edi sama Pak Ande. Yuda. Pak Yuda ya. Yuda. Ya, ini terima kasih Pak Haga yang memperkenalkan dan mengajak. Nanti mungkin nepangke nggak apa ini supaya kita semua saling mengetahui. Yang masing-masing di sini ini juga Pak Sopan ini pengusaha juga, pengusaha kelapa, kerambil hijau, jadi kerambilnya hijau aja nggak dipanen. Jadi VCO. Kita pernah membuat pabrik pakan ternak dari daun tebu. Tapi kemarin hasilnya justru malah kita ekspor ke Korea. Jadi itu konsumsi dalam negeri kayaknya kita belum tahu. Nah, mungkin barangkali nanti di Jogja kita bisa kembangkan ke situ. Karena setiap tahun itu kita lepek daun tebu itu hampir 5.000 hektar. Jadi potensinya cukup besar. Kemudian tetes kami punya, jadi nanti bisa dibuat silase dan sebagainya. Dari sisi daun tebu itu, dan dari sisi blotong. Jadi blotong itu pupuk organik yang dihasilkan dari proses pemurnian giling tebu. Nah, blotong ini kandungan organiknya cukup tinggi. Sedangkan menurut ilmiahnya katanya bahan organik di Jogja ini juga sudah berkurang di bawah 2,5 atau 5%. Jadi memang itu. Nah, alhamdulillah ini memang juga sudah terpakai juga blotong ini sudah kami proses. Kami punya unit satu pabrik khusus untuk pengolahan blotong. Jadi sekarang sudah menjadi pupuk organik. Barangkali nanti juga bisa disinergikan dengan teman-teman yang peternak sapi dan petani padi dan sebagainya. Di Bantul kami sudah lakukan itu kerjasama dengan petani dan alhamdulillah ada peningkatan produktivitas daripada padi. Ada lagi yaitu limbah cair dari pabrik agrosekutus kami yang namanya Finasel. Ini sekarang juga sudah kami olah lagi menjadi pupuk cair juga. Alhamdulillah juga dapat surat edar, sudah surat izin edar ya dari Fakultas Pertanian UGM dan dari Departemen Pertanian di Kementerian Dirjen Sarana dan Prasarana. Jadi sudah bisa dikatakan halal, sudah edar, dan ini juga kami masuk di e-katalog. Mungkin nanti di media HKT ini hal-hal itu bisa betul-betul bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Jadi nanti itu bisa kita kembangkan, dan mungkin masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan itu, mungkin kaitan dengan gula pasirnya, jadi juga monggo kami juga ada sebagainya. Jadi perusahaan yang ada di Yogyakarta yang waktu bilang Agrismo ini betul-betul bisa termanfaatkan untuk masyarakat DIY pada khususnya ini, jangan sampai terbawa keluar seperti jangan sampai gula pasir malah justru sampai ke Jawa Barat dan sebagainya. Kalau bisa untuk memenuhi di Jogja, hitungannya memang masih kurang.
itu tentunya nanti berkaitan juga mungkin dalam HKTI nanti kami justru akan juga ngasuh karun nih berkaitan dengan penelitian pupuk, pupukan organik namanya. Kalau organik, alhamdulillah kita agak bisa kecukupan, tapi itu anorganiknya. Ini petani ini menangis sampai saat ini, petani tebu, karena sekarang mendapatkan pupuk bersubsidi itu sangat sulit sekali. Mungkin tugas, mungkin yang termasuk tidak materi perlu kita diskusikan, karena justru sekarang petani itu harus ada, mohon maaf ya, harus ada kartu tani dan sebagainya. Saya pernah satu gambaran cerita yang agak mengharukan, Pak. Zaman saya jadi sinter tahun 86 itu, seorang petani bawa sepeda ontel masuk di KUD, pulang tuh sudah bisa bawa satu sak pupuk. Dengan senang hati beliau menerbangkan pupuknya. Tapi beberapa tahun terakhir seorang petani ke KUD pulangnya nggak bawa. Saya tanya kenapa? Saya nggak bawa KTP, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Prof, Ketua, Sekjen, dan Bapak Ibu pengurus HKTI yang kita hormati. Dan saya sebenarnya seperti yang disampaikan Prof tadi adalah akuntan, Pak, jadi akuntan publik, kantornya di Jakarta. Cuma kebetulan rumah di Jogja. Dan 1,5 tahun yang lalu saya mulai beternak kambing perah. Jadi sekarang ada 250 ekor kambing. Dan kita 1 tahun terakhir konsultasi terus dengan Prof Ali Agus terkait dengan teknologi inseminasi buaya. Jadi di peternak ini kan ada ribuan indukan. Hanya untuk beli kambing pejantan, terutama yang perah itu kan mahal ya, 25-30 juta untuk yang impor. Nah ini kemarin bersama dengan Prof Ali Agus kita sudah bisa mendesain kamera endoskopi yang dimodifikasi sehingga alat inseminasi buatannya itu bisa melihat sel. Jadi kalau sapi itu kan bisa dirogoh, kemudian deposisi semennya bisa pas di mulut cervix, mulut kandung indung telurnya itu. Nah ini kalau untuk domba kan agak kesulitan, atau untuk kambing agak kesulitan. Kemudian kita pasang kamera kecil di alat untuk inseminasi buatan. Nah ini PIB Singosari, PIB Lembang itu sudah tertarik dan sudah mulai banyak mengundang kita untuk mengadakan pelatihan gitu ya. Jadi pelatihan dengan metode kamera IB berkamera istilahnya begitu. Nah kemarin Ibu Kepala PIB Lembang juga baru sowan ke UGM, Pak, ke Fakultas Peternakan dan juga ke Fakultas Kedokteran Hewan dan juga ke beberapa peternak di sini dan juga ke pengolahan susu ya, terutama susu kambing. Besar di Indonesia itu saat ini adalah Jogja. Jadi ada di Kemiri Kebu, ada di beberapa tempat ini sentra pengolahan susu kambing di Indonesia. Sedangkan susunya dari mana? Susunya dari Jogja sendiri, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, bahkan beberapa dari Lampung. Jadi ini menarik dan terus terang para pengolah susu ini kekurangan susu ya, terutama setelah PMK ini kan terjadi penurunan 30%. Jadi terutama pada waktu COVID kemarin harga susu naik begitu drastis, permintaannya besar, tetapi untuk menggenjot produksi susu kambingnya kan tidak secepat permintaan gitu ya. Nah, kemudian diperparah dengan PMK. Nah ini program-program kita bersama dengan UGM, dengan PIB Lembang gitu ya. Kita ingin ada percepatan populasi ternak kambing perah. Dan nanti juga kita kemarin juga banyak diskusi dengan kelompok-kelompok ternak di Jogja untuk mengembangkan juga domba daging, Pak. Jadi kalau di Jogja ini tiap minggu, tiap bulan itu begitu banyak
kambing-kambing betina atau domba-domba betina yang disembelih untuk satean. Jadi Pak Pong itu per hari 600 kambing. Dan Jogja sudah tidak mampu, jadi banyak ngambil dari Jawa Barat, kemudian pertama dari Jawa Tengah ya, kemudian dari Jawa Timur habis, dari Jawa Barat habis, naik ke Lampung, kemudian ke Medan dan bahkan sampai di Aceh. Jadi peternak-peternak penggemukan domba di Jogja ini ngambil dombanya sampai di Medan dan sampai di Aceh, karena di sana banyak perkebunan, jadi ongkos produksi untuk kambing dombanya murah. Itu baru Pak Pong sih. Iya Pak Pong Pak, 600 per hari. Itu belum yang lain gitu ya, ribuan gitu ya. Nah itu Jogja shortage. Jadi ini menjadi keperhatian kita semua. Dan nanti kambing-kambing lokal yang ada di masyarakat itu di kawin suntikan, sehingga anakannya produktivitasnya diharapkan lebih tinggi. Kira-kira demikian Prof, laporan dari kita. Atur nuwun. Terima kasih Pak Windoro. Mas Gismo ya Bang ya? Jadi dari Mas Gismo. Moga kerjanya biar memperkenalkan, nanti kami perkenalkan. Ya moga. Langsung ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua dan seluruh pengurus dan anggota KPI yang berhati, masyarakat yang masih di mulai kan dari masyarakat. Yang pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur dari Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang banyak pada kita. Amin. Perkenalkanlah saya Pak Agus, nama saya Rahmat Edi Cahyono, panggilannya Edi atau Mas Gismo. Saya sudah 35 tahun di PT Mandu Baru, PGTS Mandu Gismo. Mulai dari pembantu sinter Pak. Dulu kalau sinter kan biasanya pakai topi ini. Ya, tapi kalau sinter zaman saya sudah enggak. Di desa manggilnya bukan sinter tapi Pak Silinder. Pak Silinder. Tidak terbiasa sinter. Tapi menir. Ya, tapi menir. Kalau tongkatnya masih. Ya. Nah, tongkat itu ada fungsinya, itu ada meterannya di bawah itu. Jadi untuk cek kedalaman tanam, got dan sebagainya. Ada tujuannya itu. Alhamdulillah kebetulan sampai saat ini masih dipercaya oleh Nasr Dalem menjadi komisaris sekarang di sana. Ini Pak Yuda sebagai kepala bagian tanaman di Mandu Gismo dan Mas Latif. Tentunya kami sangat tertarik sekali di KTI ini karena banyak sekali sebetulnya beberapa produk dari PT Mandu Baru yang mestinya bisa disinergiskan dengan yang lain. Sebagai contoh ini mungkin daun tebu selama ini kan terbuang, nggak pernah terpakai. Mungkin Pak Agus pernah juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kehormatan yang luar biasa. Saya bisa bersama Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya sedikit ingin berbagi apa yang kami sudah dan sedang lakukan di Lampung. Kebetulan saya diberi amanah sebagai Ketua Harian AKTI di Lampung dan sekaligus juga saya Ketua PPSKI, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. Jadi agak nyambung antara pertanian dan peternakan. Kita ketahui Indonesia itu mengalami krisis generasi muda yang mau terjun di industri peternakan maupun pertanian. Dari sensus penduduk itu 56% petani peternak Indonesia itu umurnya sudah di atas 50 tahun. Nah kalau yang sepuh-sepuh ini sudah nanti pensiun, penerusnya siapa? Nah ini saya rasa tugas mulia kita semua untuk memberi contoh, membimbing dan mendorong adik-adik kita, anak muda. Kita bersyukur Mas Arya, kebetulan anak saya juga mau terjun di dunia peternakan. Di tempat saya di Lampung agak-agak mirip dengan sini,
lokasi maupun segala fasilitas untuk belajar. Saya sering sekali mengadakan pelatihan maupun menerima kunjungan dari banyak tempat, banyak kalangan untuk belajar tentang industri peternakan sapi. Kalau Prof. Ali Agus penekanannya mungkin lebih pada eksperimen, riset dan lain sebagainya. Kalau kami lebih pada ke pendalaman sisi bisnisnya. Jadi kalau ini kita kompilasikan, kita gabungkan akan menjadi sebuah paduan yang luar biasa. Kita sudah berkolaborasi, sudah bersinergi antara peternak dan petani. Jadi petani, khususnya saat ini petani jagung, itu menanam jagung sudah nantinya tidak dipanen untuk jagung pipil, tetapi dalam mindsetnya mereka nanam jagung sudah untuk industri peternakan sapi, dipanen di usia umur tanam itu 75-80 hari. Dan ini jauh lebih menguntungkan, waktunya lebih singkat dan produktivitas 1 hektar bisa sampai 50 ton. Kebun jagung itu, tanaman jagung sangat sensitif terhadap pupuk organik. Jadi ini kita bersinergi, dari kandang itu memberikan pupuk kandangnya, dari ladang memberikan kebun jagungnya. Ini sebuah kolaborasi yang bagus sekali. Jadi saya selaku peternak tidak harus punya lahan untuk rumput, tidak harus punya lahan untuk tanam jagung. Jadi kita berbagi dengan teman-teman para petani sekitar, sehingga peternakan sapi kalau agak gede dikit kan rawan sekali komplain dari masyarakat sekitar. Tetapi ketika masyarakat sekitar itu kita ajak untuk berkontribusi dan juga menerima manfaat dari yang dikerjakan atas adanya usaha kita, itu alhamdulillah. Prof. Ali udah datang ke kandang saya, lokasi kandang saya itu yang satu ada 2, yang satu itu benar-benar di tengah perkampungan. Dan alhamdulillah sampai detiknya aman-aman saja. Karena apa? Kita pagari usaha itu dengan memberikan target saya ini, tidak ada pengangguran anak muda di seputaran perusahaan saya. Jadi seluruh anak-anak usia produktif itu alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa menampung. Dan selain itu juga kita jadikan sebagai supplier hijauannya. Ini yang cukup menarik di Lampung, dan ini sudah terjalin cukup lama. Awalnya susah mengenalkan nanam jagung untuk nanti dipanen tebon, itu susah. Contoh, dan ternyata mereka menikmati hasilnya. Yang sudah mencoba ini menjadi juru kampanye kita, sehingga nyebar dengan sendirinya. Nah, setelah sekian tahun kami menggunakan jagung, sejak saya di HKTI, kami sedang memperkenalkan sumber pakan sorghum. Jadi kami juga mengadakan pelatihan teman-teman HKTI di Lampung untuk budidaya sorghum, yang ternyata manfaat sorghum itu luar biasa. Bisa untuk feed akan sapi, bisa untuk food makanan untuk kita yang free gluten, terus kemudian juga bisa untuk fuel, bisa untuk bahan bakar. Ternyata luar biasa. Kita sekarang dicoba, bahkan Pak Muldoko juga di NTT sudah mengembangkan sorghum yang luar biasa. Menurut saya kata kuncinya di marketnya. Kalau di Lampung marketnya jelas ada untuk makan sapi. Tiga. HKTI